Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini kita akan membahas hadis selanjutnya nomor 79 di dalam kitab Bulughul Maram bab nawaqidul wudu, lanjutan dari hadis yang kemarin, yaitu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda akhrajahu Daruqutni wa layanahu. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga sholawat dan salam tercurahkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtajama, pernah berbekam, wasol, dan kemudian melakukan sholat, walam yatawaddo, dan di sini Rasulullah tidak melakukan wudhu. Akhrajahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni, walayanahu, dan Imam Daruqutni menilainya dan dinilai dhaif. Jadi sebenarnya ada banyak hadis dhaif, ada beberapa hadis dhaif yang memang hadisnya dhaif, tapi itu banyak diamalkan oleh beberapa ulama. Nah, salah satu hadis dhaif yang konteks kalimatnya itu dhaif, tetapi dia jumhur ulama banyak mengamalkan hadis tersebut. Salah satunya adalah innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Hadis yang sahih itu sebenarnya adalah innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Jadi sebenarnya itu saja. Nah, tambahan illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mihi wa launihi, mayoritas ulama hadis menganggap menilai hadis itu dhaif. Salah satunya adalah yang mendhaifkan adalah Abu Hatim. Tetapi hadis ini meskipun dhaif, mayoritas ulama fikih mengamalkan hadis ini. Jadi kalau misalkan air tersebut yang sudah lebih dari 2 kula tidak berubah baik warna, bau dan rasanya seperti itu, maka belum dikatakan najis. Nah, seperti itu. Maka boleh digunakan. Itu salah satu hadis dhaif tapi umum diamalkan oleh beberapa ulama. Nah, sama halnya dengan ini dikeluarkan oleh Daruqutni dan dinilai dhaif. Jadi ada beberapa tahapan sebenarnya yang dilakukan oleh beberapa ulama ahli hadis di dalam menilai hadis seperti itu. Jadi nggak melulu dia periwayatnya bagus kayak gitu kan, siko semua. Tapi kalau hadisnya dhaif, nah nggak melulu siko terus sahih, nggak begitu. Jadi ada lagi ketentuan yang lain yang biasanya itu bisa menurunkan derajat hadis. Salah satunya kalau misalkan dia jatuhnya di
apa ya, kalau nggak salah itu di ilalul hadisnya, ilat hadisnya itu lebih detail lagi, lebih terperinci lagi. Makna hadisnya adalah, oh sorry, jadi di sini artinya kalau misalkan kita mau lihat ini ya, Rasulullah SAW pernah berbekam, lalu Rasulullah SAW mengerjakan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Kemudian makna hadisnya, di antara keindahan Islam adalah setiap peraturan perundang-undangannya ditetapkan pasti dan dapat diterima oleh akal sehat. Nah, kandungan hadis ini sangat bersesuai dengan kaidah wudhu, di mana wudhu tidak batal melainkan disebabkan oleh keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Fathul Qorib kemarin sudah dibahas ya, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, nah itu membatalkan wudhu. Nah, di kitab ini juga Bulughul Maram juga kemarin sudah dibahas itu. Keluarnya darah daripada keluarnya darah dari bagian yang lain seperti anggota tubuh, seperti berbekam dengan tujuan untuk berobat, tidak memberikan efek apa-apa terhadap batalnya wudhu. Ini tujuannya tujuan yang hendak disampaikan oleh hadis ini. Jadi kan keluarnya sesuatu ya dari kubul dan dubur itu membatalkan wudhu. Tetapi kalau di luar dari itu, menurut hadis ini, misalkan contoh berbekam kayak gitu kan, nah keluarnya misalkan lewat anggota tubuh yang mana, seperti itu. Saya belum tahu sih kalau misalkan berbekam itu seperti apa, kayak gitu. Nah, cuman itu kalau yang saya sedikit tahu, yang sedikit diceritakan oleh teman-teman itu memang keluarnya di anggota tubuh yang lain selain kubul dan dubur. Maka keluarnya darah atau apapun di luar dari kubul dan dubur itu tidak membatalkan wudhu. Analisis lapatnya adalah walayanahu di sini dianggap lemah oleh Al-Imam Darul Qutni. Sebab di dalam isnadnya terdapat Soleh ibnu Muqatil dan dia adalah seorang yang tidak kuat. Jadi kalau tidak salah kemungkinan hafalannya tidak kuat. Fikih hadisnya adalah wudhu tidak batal karena darah keluar dari selain kubul dan dubur. Jadi darah yang keluar selain dari kubul dan dubur, sesuatu yang keluar dari yang selain dari kubul dan dubur, maka itu tidak membatalkan wudhu. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Seperti yang diterangkan sebelumnya di dalam hadis nomor 69. Jadi fikih hadisnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang membatalkan wudhu itu, kalau misalkan keluarnya segala sesuatu dari kubul dan dubur, itu membatalkan wudhu atau membatalkan sholat. Nah, ini di sini membatalkan wudhu itu ini seperti contohnya keluar madzi 69. Kemudian menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya. Nah, itu juga tanpa adanya penghalang itu juga membatalkan kepada wudhu. Kemudian
keluarnya sesuatu berupa angin, eh, kencing, dan lain sebagainya dari kubul dan dubur, itu membatalkan kepada wudhu. Dan ada juga beberapa ulama yang berpendapat bahwa semua apapun itu, meskipun emas pun yang keluar, itu tetap membatalkan wudhu. Nah, itu bukan hanya kotoran kayak gitu. Jadi itu hadis nomor 79 yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi apabila kita mengeluarkan darah tapi bukan di luar dari kubul dan dubur, maka tidak membatalkan kepada wudhu. Yang mana hadisnya diperkuat dari Anas ibni Malik radhiyallahu an, hadis nomor 79. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta teman-teman untuk mengkritisi dan menegur ya. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang memang yang memang perlu diambil, ya itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang beberapa pertanyaan dari teman-teman saya jawab tidak menggunakan yang lain-lain, itu kitab-kitab yang lain, tapi saya hanya lebih bertumpu kepada kitab-kitab yang kecil, kayak misalkan hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram, kemudian di dalam kitab Fathul Qorib, Kifayatul Ahyar, ya yang istilahnya kitab-kitab yang yang rendah-rendah lah, seperti itu, Safinatun Najah, ya supaya teman-teman mudah memahaminya, mudah mempelajarinya, seperti itu. Jadi hukumnya juga enggak cara memahaminya juga enggak terlalu ribet kayak gitu. Nah, beda kalau misalkan kita sudah berbicara kitab Mukhtasar Mazani. Nah, kitab Mukhtasar Mazani itu masih tipis ya. Masih, kalau nggak salah itu ada berapa ya? Ratusan jilid itu. Ratusan jilid. Kalau tidak salah loh ya. Nah, kemudian tebal lagi segini. Itu ada berjilid-jilid, itu disyarahkan oleh Al-Imam Mawardi. Itu saya sering baca kitab itu, Al-Hawil Kabir. Itu bukunya bagus banget. Itu kalau nggak salah masih dalam bentuk bahasa Arab, Alkitab Al-Hawil Kabir. Itu. Kemudian saya belum masuk kepada kitab, kalau misalkan menjawab pertanyaan teman-teman itu, kitab Al-Muhadzab. Nah, kitab Al-Muhadzab, kemudian ada syarahnya juga, Al-Majmu', syarah Al-Muhadzab karangan Imam An-Nawawi. Itu. Kemudian ada kitab Al-Muharrar, kemudian ada kitab Tahzif, ada banyak kitab-kitab lagi. Jadi kalau saya itu giring teman-teman ke kitab-kitab yang rendah-rendah dulu. Nah, nanti juga kitab Safinatun Najah itu ada juga, nanti saya mau buka juga kitab Kasyifatus saja, itu syarahnya. Jadi teman-teman step by step, pelan-pelan mempelajari hukum-hukum agama Islam kayak gitu. Jadi dia kalau belajar itu ya memang dia step by step seperti itu, tahap demi tahap. Jadi saya juga berkali-kali memang menekankan ke teman-teman ya itu tadi, jangan sampai langsung bypass. Ya, mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.